Balik lagi di konten perjalanan satu teman. Saat ini saya berada di Kebumen. Kalau di konten sebelumnya saya sudah melakukan perjalanan solo touring dari Bandung menuju Kebumen. Dan untuk konten kali ini saya akan kembali ke kota Bandung. Dan yang pasti akan ada banyak cerita-cerita menarik sepanjang perjalanan. Seperti apakah? Kita langsung gaskan aja ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Saya baru antar Arif ke halte bus ya. Arif mau langsung ke Surabaya. Yuk. Perjalanan kita sampai ke kota Bandung kurang lebih 6 jam 37 menit teman-teman. Lebih lama ya untuk estimasi waktu ketika kita berangkat. Bedanya setengah jam teman-teman. Ya mungkin untuk saat ini posisi jalanan situasinya sudah ramai dan padat. Sekarang hari Minggu teman-teman, jam 9.53 atau jam 10 kurang, tanggal 29 Desember 2024. Waduh, jalannya bergelombang ya. Posisi saya saat ini di stasiun Karanganyar, Kebumen teman-teman. Oke, untuk spion sudah aman. Kita tancap gas. Nah, sebelah kiri ini adalah pasar Karanganyar. Untuk bensin saat ini sisa 2 bar karena kemarin saya sudah jalan-jalan sekitaran Dendels ya. Waduh, ternyata penuh banget ya. Oke deh, kita cari pom bensin lain aja teman-teman. Jadi kemarin saya sudah jalan-jalan ke Waduk Sempor, terus sekitaran Dendels juga, Pantai Sumpit kalau nggak salah ya. Sumuk teman-teman, Pantai Sumuk kalau nggak salah, saya lupa ya. Bis di depan sana tuh udah mulai seset-seset. Wih. Hampir aja teman-teman. Perlu ekstra hati-hati ya. Wih, kacau banget ini. Bis kadang ambil seset ke kanan tapi nggak ngelihat di belakangnya, kayak barusan kan. Wah, ngeri. Ini kacau banget nih. Malah bikin iklan kakek Zeus, kacau. Sekarang jam 10.15. Kita sudah keluar dari Kabupaten Kebumen. Nah, kalau ke kiri ini ke Geopark Kebumen ya. Justru lebih cepat ya dari arah stasiun Karanganyar sampai ke Gapura ini. Kalau kemarin kita ngabisin waktu kurang lebih 45 menitan ya teman-teman, karena mungkin sedikit padat. Oke, di sini ada pom bensin, kita isi dulu deh. Oke, antriannya nggak terlalu banyak teman-teman. Oke teman, kita lanjut. Saya baru isi 25.000 full tank ya. Kemungkinan untuk bensin sih hampir-hampir mirip sama seperti ketika kita berangkat. Untuk berangkat konsumsi bensin hanya 48.000 dan posisi bensin terakhir itu full tank, hanya kurang 1 bar. Untuk perjalanan pulang, prediksi saya sih sekitar 48.000 sampai 50.000 aja sih.
Dan itu udah terbilang irit banget teman. Pulang pergi, udah jalan-jalan juga di Kebumen ya. Jalan-jalan sore hari, malam hari. Hanya 100.000 sih, Pak, udah pas banget. Apalagi kalau teman-teman mungkin punya budgetnya tipis, terus pinter-pinter buat irit-irit pengeluaran, seperti misalkan cari tempat makan atau buat ngeres. Kalau anak-anak touring kan biasanya tuh buat istirahat nggak mesti nginep ya, bisa di hotel merah putih maksudnya, atau SPBU, bisa juga di masjid atau di minimarket 24 jam. Nah, kalau teman-teman lebih pinter lagi kelola pengeluaran, ya menurut saya lebih oke sih. Oke teman-teman, kalau sebelumnya kita lewat Lingkar ya, Lingkar apa ya, saya lupa, Lingkar Sumpih. Sekarang kita via Jalan Nasional 3 aja. Sama seperti tahun lalu, ketika berangkat kita lewat sini teman-teman. Nah, di sini justru direkomendasikan sama Google Maps. Kemungkinan lebih lancar dan wih, jalannya tuh teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang mau touring, teman-teman perlu perhatiin ini. Ini agak bahaya, banyak lubang di jalan nasional lintas Jawa Tengah ya, khususnya arah ke Yogyakarta. Lubangnya tuh dalam-dalam teman-teman. Kalau kita riding dengan kecepatan tinggi masuk ke lubang, lumayan tuh teman-teman. Kalau nggak velgnya pecah ya bengkok teman-teman. Saat ini saya berada di Jalan Sampang teman-teman. Sekarang jam 11.08. Di Jalan Sampang ini perlu hati-hati. Selain jalannya bumpy, banyak banget yang menyalip ya, baik dari arah Jogja ke Bandung atau sebaliknya teman. Karena dari Jalan Sampang ini cukup panjang lurusannya teman-teman tuh. Jadi kalau kita nggak hati-hati bahaya juga. PR-nya ini sih teman-teman, banyak banget lubang ya, jalannya bumpy. Jadi kalau kita nggak siap, misalkan ngerem terus ada lubang kan repot juga. Setelah ini kita akan masuk pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Purwokerto, kalau ke kiri ini ke arah Cilacap teman-teman. Ini teman-teman contohnya ya tuh. Bis di depan Sumber Alam itu diseset kanan terus karena macet teman-teman. Kita buntutin aja deh. Ini kalau ada kendaraan dari lawan arus, mentok. Kacau nih. PT Sumber Alam Express. Bener-bener dimakan abis teman-teman. Kacau. Kayaknya di depan ada
ada rel kereta deh. Iya. Tuh. Soalnya di depan sana ada bis juga yang sama-sama nyeset kanan juga, teman-teman. Nah, betul. Ini sama-sama bis dari Sumber Alam kayaknya. Ada perlintasan kereta api. Wah, kacau teman-teman. Kita ambil kiri deh. Yuk. Lah, kiri juga penuh ya. Ambil kiri aja deh. Ya, jadinya seperti ini. Macet, teman-teman. Kita sudah sampai di irisan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap. Jadi kalau kita lurus terus tuh kita masuk Cilacap, tapi karena kita belok ke kanan, kita masih di Banyumas. Untuk hari ini situasi jalanan cukup ramai, teman-teman. Oke, pertigaan Sampang berarti ya namanya. Nah, ini dia teman-teman. Jembatan Serayu. Oh, ini kayaknya Sungai Serayu. Nah, saya baru ingat. Nah, setelah ini tuh ada pertigaan. Kalau kita mau ke Purwokerto itu ke kanan. Teman-teman bisa lihat ya, tuh jalannya, aduh, miris banget teman-teman. Purwokerto ke kanan. Kita ke arah Cilacap, teman-teman. Ke arah Wangon ya. Wangon, terus Majenang, Wanareja. Dari sini masih sama ya, kita lurus terus. Nah, ini pertigaannya ke kanan ke arah Purwokerto. Agak ngeri-ngeri sedep. Kita ambil kanan deh. Bis pelari, teman-teman. Oke teman-teman, jam 12:12 kita baru sampai Lumbir. Dari sini cukup panjang sampai pada akhirnya nanti kita akan masuk di Kabupaten Cilacap. Untuk hari ini sampai ke Wangon ya, jalanan cukup padat, teman-teman. Kemungkinan saya sampai ke Bandung itu kurang lebih jam 5, karena saya belum sarapan juga. Tadi pagi sih sudah sarapan nasi kuning, tapi ya nggak terlalu banyak, teman-teman. Kalau sekarang ya makan siang ya, bukan sarapan lagi. Salah, teman-teman. Nah, kalau Lumbir itu justru bagusnya tuh view-nya dari arah Kebumen menuju ke Bandung. Kayak gini, teman-teman. View-nya cakep banget. Nah,
Cuman PR-nya kalau dari arah Kebumen itu jalannya lebih rusak gitu. Kontur jalannya bumpy gini teman-teman. Yang dikhawatirkan itu lubang ya. Sesekali ada lubang yang cukup dalam. Untuk hari ini langit sebenarnya terbilang cerah ya. Cerah berawan. Jadi mataharinya tertutup awan, tapi tetap aja sih kerasa terik-teriknya teman-teman. Mungkin karena saya orang Bandung ya. Orang Bandung ketika di Kebumen itu wah keringat terus ngalir aja. Mau itu malam, mau itu pagi. Ya perlu beradaptasi teman-teman. Nah kontur jalan di jalan nasional saat ini nggak semulus tahun lalu teman-teman. Suasana di Lumbir itu hampir-hampir mirip dengan suasana Pangalengan ya teman-teman, ke arah Cukul seperti ini. Dari kontur jalannya, terus vegetan tumbuhannya ya hampir-hampir mirip. Jalannya enak teman-teman, banyak tikungan-tikungan yang cukup patah. Tapi kalau kondisi jalannya seperti ini kan tuh, banyak yang rusak seperti ini, agak ngeri-ngeri aja sih. View-nya cakep banget teman-teman. Keren ya. Ya PR-nya gini aja teman-teman, banyak kendaraan besar yang melintas di jalur ini. Enak banget teman-teman, kayak jalur ular ya. Asik. Kalau Warlock sih karena udah biasa lewat sini udah enak aja teman-teman. Tapi kalau kita yang ya cuma sesekali doang pasti ngeraba-raba juga, belum benar-benar menguasai medannya. Tuh. Kalau Warlock itu cewek teman-teman, drivernya tuh cewek tuh. Tapi mentalnya keren banget tuh. Yuk kita coba salip ya. Wah kayaknya nggak sempat. Saya nggak tahu nih di mana letak tikungan-tikungannya, jadi masih ragu-ragu aja sih buat menyalip ya. Oke, masih PR nih teman-teman. Oke, susah. Tiap kali kita bisa lihat kondisi jalan di depan,
taunya udah tikungan. Nah kayak gini kan, ini susah banget sih, perlu sabar kalau udah kayak gini teman-teman. Kalau udah waktunya yang pas, pasti kita bisa salip kok. Nah kayak gini kan, ini kita bisa ambil, walaupun di depan masih ada PR lagi tuh. Wah kacau. Di sekitar Lumbir ini yang riding ke arah Bandung kayaknya cuma saya aja teman-teman. Kalau dari arah Bandung sebaliknya justru banyak banget tuh. Dan ya cuaca gini-gini aja teman-teman. Sekarang jam 12.34, setengah 1. Awannya mendung ya. Ya semoga gak hujan. Lebih sunyi ya, kebalikannya nih. Kalau kemarin justru di Lumbir lumayan ramai. Nah teman-teman, jalannya bumpy banget tuh. Hati-hati dari arah Kebumen ke Bandung itu ya papasannya sama gini teman-teman, truk-truk semen kayak gini. Dari tadi beberapa kali saya nyalip truk-truk ini teman-teman. Ini kurang lebih sudah truk ke 7 atau 8 yang saya salip nih. Truk yang sama ya. View-nya cakep banget tuh sebelah kanan. Wih, asik banget. Kita cari Alfa. Setelah itu kita ngeres dulu ya, kita water break dulu teman-teman. Dinginin mesin juga. Nah teman-teman, di depan kita ada pemotor sama-sama plat D ini, dari Bandung juga ya. Saat ini posisi kita sudah di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap teman-teman. Sama-sama plat D harus saling menyapa teman-teman. Nah PR kita sekarang menyalip. Wah ada 2 ya truk LPG nih. Wow, truk LPG nya berani menyalip bus juga teman-teman. Sebentar, PR banget. Kita pastiin aman baru kita salip. Kita akan menyalip truk kedua teman-teman. Yuk, bareng banget nih sama mobil. Tapi mobilnya dari tadi ragu-ragu teman-teman. Kalau kita nunggu mobil, malah kita nanti yang telat. Sebentar, pastiin aman. Nah sudah garis putus-putus dan kosong juga. Yuk kita salip teman-teman. Sip. Nah di Cimanggu itu kita kan banyak menemukan seperti ini teman-teman. Ini saya nggak tahu pohon apa ya. Kalau dari arah Bandung kan kita nggak bisa melihat lebih detail seperti ini. Rasanya tuh rimbun tapi di atas aja ya, rimbunnya tuh di atas. Sejuk tuh. Setelah Cimanggu kalau nggak salah kita masuk Majenang ya, Majenang terus Wanareja ya, sebelum masuk ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah teman-teman. Oke teman-teman, kita mau istirahat dulu ya. Di mana ini? Saya lupa lagi.
Alfamart Cilopadang. Oke. Oke, udah deket Majenang ya. Oke teman-teman, kita ngeres sebentar, 15 menit. Kita digiring motor, walaupun udah mulai mendung juga sih. Semoga nggak hujan ya. Kemungkinan kita akan mulai lagi perjalanan itu jam 13.20 teman-teman. Kita istirahat 15 menit. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Kalau saya lihat di maps, kita sudah dekat dengan alun-alun Majenang teman-teman. Kurang lebih 4 jam 27 menit lagi, 175 km sampai ke Kota Bandung. Oke teman-teman, jam 13.37 kita lanjut perjalanan. Sudah cukup istirahatnya ya. Posisi saya saat ini sekitaran Majenang ya. Tidak jauh dari sini, kita akan sampai di alun-alun Majenang teman-teman. Ya kurang lebih 1 sampai 3 menit. Untuk cuaca ya seperti ini teman-teman. Awan gelap aja ya, awan mendung, tapi nggak hujan. Saya dapat info kalau di Yogyakarta, Solo itu hujan teman-teman. Perjalanan kita kurang lebih 4 jam 28 menit lagi. Estimasi waktu masih bisa berubah, apakah itu naik atau turun, tergantung situasi jalanan teman-teman. Kalau misalkan padat, macet, nah bisa jadi estimasi waktunya akan bertambah. Sayang banget teman-teman ya, tuh gundul banget. Ih. Kita sudah dekat ya dengan alun-alun Wanareja teman-teman. Setelah alun-alun Wanareja, poin selanjutnya adalah perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah teman-teman. Sayang banget ya tuh. Ini yang menyebabkan longsor teman-teman, karena gundul seperti ini. Tidak ada tumbuhan untuk penahan air. Nah saya kan dapat infonya kalau misalkan jalan malam karena lagi curah hujan tinggi, beberapa titik itu sebelum ke arah Majenang katanya akan banjir. Nah, saya rasa mungkin salah satu titiknya adalah di sini, teman-teman. Nah, kalau gini kan enak, adem banget itu lihatnya. Ijo-ijo kayak gini, teman-teman. Kalau gundul kayak barusan kan rasanya tuh gersang gitu ya. Prihatin. PR-nya kita tinggal menyalip satu truk, isinya apa nih nggak tahu. Sebentar kita lihat dulu, kita pantau. Oke, nggak keburu ya, dan jalannya bumpy juga tuh. Kalau kita paksain tadi bahaya teman-teman. Kita pantau dulu. Oke. Sip, di sini bisa sih. Kita akan masuk jalur hutan sebelum perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ya. Di sini ada rest area.
rest area Asodikin dari itu ya, Talaga Sunda. Teman-teman, ngebak terus ya Telkomselnya, aduh kacau. Nah, infonya kalau di sini tuh ya, kalau malam hari kabutnya tuh pekat banget, teman-teman. Kalau kita nggak punya lampu yang proper, itu bahaya banget. Apalagi kemarin itu kan terpantau jalannya banyak lubang ya, lubangnya cukup dalam juga. Oke, kalau bisa kita salib dulu nih dua mobil di depan, karena mobil Kijang Innova ya yang di depan ini cukup lambat, teman-teman. Oke teman-teman, jam 14.12 kita sudah dekat dengan perbatasan ya. Sudah bisa dilihat di Google Maps perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, kurang lebih 2 menit lagi teman-teman. Setelah itu kita akan cari pom bensin sebelah kiri aja ya. Kita isi bensin, tapi masih 3 bar sih, tanggung banget. Takutnya nggak masuk 25.000 lagi gitu. Kita tunggu turun 1 aja ya. Nanti kalau udah 2 bar kita isi bensin lagi teman-teman. Untuk perjalanan pulang bensin baru 25.000 teman-teman. Ya kurang lebih akan sama, kisaran 48.000 sampai 50.000. Itu udah irit banget ya. Oke, sudah dekat, kurang lebih 1 menit lagi kita akan sampai di Tugu Perbatasan. Nah, My Telkomsel ini ngebug mulu, kacau. Ini adalah SPBU setelah perbatasan. Oke, belokan terakhir ya. Kita sudah bisa lihat. Nah, ini dinding pembatas untuk Tugu Jawa Tengah. Sip. Yang di depan kita mau atraksi tuh. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wih, cakep banget. Akhirnya kita masuk di Kota Banjar. Yang saya suka dari Kota Banjar tuh kayak gini teman-teman. Ya, di sini tuh adem karena pohon-pohonnya rimbun. Tapi kalau malam kayaknya gelap banget ya. Suasananya juga enak banget gitu kan. Tapi ya gimana teman-teman, Kota Banjar ini UMR-nya aduh, bisa dibilang paling rendah ya di Provinsi Jawa Barat. Padahal adem banget tuh, suasananya adem kan. Sayang banget ya, jam 14.27 kita sudah dekat dengan perbatasan antara Kota Banjar dan Ciamis ya. Kalau teman-teman mau ke Pangandaran, belok ke kiri teman-teman. Setelah ini akan ada perbatasan Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis. 14.31 kita masuk Kabupaten Ciamis teman-teman. 3 jam 43 menit lagi sampai ke Kota Bandung. Oke teman-teman, karena bensin sudah turun 2 bar,
sisa 2 bar maksudnya. Jadi kita isi bensin aja ya. Sebentar. Oke. Mumpung sepi juga. Oke teman-teman. Cuman masuk 24.000. Waduh, saya lupa lagi, belum pakai bantal. Sebentar. Jadi konsumsi bensin baru 49.000 ya. Saya pakai bantal dulu teman-teman. Kalau enggak nanti bakal pegel banget. Yuk kita lanjut. Di depan sebelah kiri itu adalah alun-alun Cisaga teman-teman. Sebentar. Kenapa ini berhenti? Ada yang mau belok ternyata. Di depan alun-alun Cisaga teman-teman, Kabupaten Ciamis. Setelah ini kita akan masuk Cihaurbeti kalau nggak salah ya. Cihaurbeti. Nah, kalau di Kabupaten Ciamis ini agak lumayan teman-teman. Kondisi jalanannya ya terbilang mulus sih. Khususnya di Jalan Nasional Jawa Tengah ya, banyak PR banget tuh. Jawa Barat ya palingan bumpy aja sih, tapi terbilang mulus teman-teman. Jam 3 ya, 15.05 kita masuk di pusat kota Kabupaten Ciamis teman-teman. Di sini jalannya lurusan tapi banyak lampu merah teman-teman. Pokoknya untuk riding pulang ini saya nyantui banget ya. Dikit-dikit istirahat ya, kayak gitu teman-teman. Karena kalau dikejar-kejar waktu juga malah jatuhnya kita malah capek juga gitu. Capek, udah gitu beresiko kan. Ya kalau touring itu nikmatin aja teman-teman. Oke teman-teman, turun hujan tepat di Sindang Kasih Ciamis. Kita mau setting dulu settingan jas hujan ya. Ini kayaknya nggak bener. Kita lepas dulu kamera teman-teman. Kalau kita lihat dari arah sana sih sebenarnya nggak hujan ya. Kita coba lanjut dulu aja deh. Kayaknya ini hujannya cuma di sini aja teman-teman. Kalau lihat di depan sana sih aman ya. Kita lanjut dulu aja deh. Sambil cari tempat buat pakai jas hujan. Dari arah Bandung belum pada pakai jas hujan teman-teman. Ini hujannya berarti cuma di sini aja sih. Ya udah kita coba lanjut dulu ya. Nah benar teman-teman, di sini malah nggak hujan tuh ya. Ya ada sedikit-sedikit gerimis doang. Untungnya nggak pakai jas hujan. Ini cuman ya tadi berapa kilo ya, sekitar 2 km. Udah gitu nggak hujan lagi teman-teman. 1 menitan ya, 1 menit tuh. Malah di depan malah panas tuh. Kacau banget ya. Untungnya belum pakai jas hujan. Kalau enggak, waduh di sini gerah banget teman-teman. Tuh mataharinya malah keluar. Dari tadi kan mataharinya malu-malu terus tuh, diselimutin sama awan ya. Jam 16:08 kita sampai di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya teman-teman. Bensin baru turun 1 bar. Kemungkinan sampai rumah sisa 2 atau 3 bar teman-teman. Perjalanan kita masih cukup panjang ya. Ih, kacau banget. Banyak keres ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih.
Yang penting itu sampai di rumah dengan selamat. Nih, bocil-bocil biasanya pada nungguin bis ngelewat, teman-teman. Nah, di sini banyak bis kan. Tuh. Pada nungguin bis-bis pariwisata. Biasa teman-teman ngejar telolet ya. Sebelah kanan tuh lihat banyak orang tua tadi kan nemenin anaknya. Saat ini saya berada di alun-alun Ciawi ya. Di belakang kita kalau saya lihat ya dari spion, kayaknya ada anak touring juga teman-teman. Nah, justru ini dari plat Kebumen ya. Nih mau touring kemana teman-teman? Kayaknya mau ada acara deh. Mungkin ke Jakarta atau entahlah. Ya sebenarnya saya juga sempet tertarik juga nih pengen masuk di klub motor. Ya minimalnya klub motor Honda Beat aja ya. Honda Beat Klub Indonesia tuh teman-teman. Kalau kita lihat dari jaketnya itu rompi entah jaket itu punyanya komunitas teman-teman. Dekati lingkar Gentong atau tanjakan Gentong, di sini malah ramai. Cukup ramai kendaraan teman-teman. Entah ramai entah terhalang truk besar depan ini nih. Iya, sepertinya ini teman. Oke. Ternyata lancar ya. Cuman kehalangin satu truk teman-teman. Enaknya solo touring tuh gitu teman-teman. Jadi waktu itu kita yang atur sendiri. Mau ngeres, mau lanjut kayak gitu kan. Salah. Enggak ada. Salah kasih ini teman-teman. Notifikasi tadi kan di Google Maps masih ada kendaraan mogok, saya bilang iya lagi. Salah ya. Aduh. Sepanjang hari ini kondisi cuaca berawan ya. Kita cuman kena sinar matahari itu ya hitungan menit teman-teman. Itu pun gak ada 5 menit. Oh iya, sampai sekarang masih banyak tuh yang komentar di video-video saya yang lama yang nanya kan untuk apa motor saya ini apakah spek kiriannya seperti apa gitu kan. Sekali lagi saya disclaimer teman-teman, untuk motor saya ini masih original pabrik. Baru 2 kali servis. Servis pertama itu di Ahas ya, servis kedua juga sama sih di Ahas juga. Jadi terjawab ya, kalau motor saya sampai saat ini detik ini sudah 7.988 km. Masih speknya spek Orian teman-teman. Belum ada yang diubah. Dan kalaupun ada yang diubah cuman pasang D2 laser aja, dan itu pun baru sekarang ini gitu, sebelum perjalanan ke Kebumen. Wih, cakep banget ya. Ih. Oke teman-teman, setelah ini kita akan masuk di perbatasan. Artinya kita akan melewati jalur Kabupaten Garut. Oke teman-teman, jam 16.36 kita sudah sampai di Tugu Perbatasan Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut. Artinya kita sudah masuk di Garut. 2 jam 9 menit lagi sampai rumah teman-teman. Untuk konten kali ini mungkin akan saya tutup di Lingkar Nagrek seperti biasa. 5 menit ya. Di Google Maps di sini merah banget. Sampai Pasar Limbangan. Dan ternyata sesuai ya. Kacau banget teman-teman. Padat banget teman-teman, kacau nih.
arah ke Bandung aja sih teman-teman. Barusan di Gentong, setelah Gentong ya, Ciawi, itu pun cukup padat. Setelah Gentong maksudnya, kok Ciawi? Setelah Gentong, perbatasan Garut dan Tasik. Nah setelah itu macet teman-teman. Kita teman karena macet, jadi barusan tuh ada pengalihan arus ya, yang arah ke Tasik itu entah dilempar kemana teman-teman. Jadi kita bisa satu arah nih, walaupun di sininya merah. Bagus deh, jadi lebih cepat kan tuh. Kayak gini kan enak. Lancar teman-teman. Tetap hati-hati ya, meskipun satu arah terkadang ada aja yang melanggar. Apakah buka tutup gitu ya? Wah, asik banget sih kalau gini. Lebih cepat. Setelah ini kan kita langsung masuk tuh ke Lingkar Nagrek ya. Wah, enak banget teman-teman. Iya, kayaknya buka tutup sih. Betul, buka tutup teman-teman tuh. Pantesan lancar banget ya. Sip kalau gitu. Cakep banget ini. Tuh. Estimasi waktunya langsung naik terus kan. Wah, enak nih, serasa di jalan tol aja teman-teman. Oke. Setelah ini kita akan masuk Lingkar Nagrek. Wah, asik banget bener. Ini panjang banget. Semoga sampai Lingkar Nagrek ya. Sudah ada pertanda kalau kita sudah dekat dengan Lingkar Nagrek. Patokannya adalah ini teman-teman, cafe atau restonya Pak Asep Strawberry ya. Dia di sebelah kanan posisinya. Setelah itu kita akan langsung masuk di Lingkar Nagrek. Perjalanan yang cukup melelahkan ya. Dari sini kurang lebih 1 jam lagi ke rumah. Kayaknya saya tutup di Lingkar Nagrek aja ya. Kalaupun nanti saya nge-record di Simpang Susun Cileunyi, paling saya ambil ya cuman footage aja teman-teman. Perjalanan yang cukup melelahkan tapi cukup memberikan energi untuk hari-hari ke depan teman-teman. PR saya masih panjang teman-teman, karena dari Lingkar Nagrek ini sampai ke rumah itu biasanya macet. Bypass Cicalengka, Rancaekeknya gitu kan. Terus dari Cileunyi sampai Cibiru, nah itu PR semua. Buat saya ya, menikmati alam seperti ini tuh udah healing banget teman-teman. Bahkan ya destinasi itu hanya tambahan aja. Seringkali saya di destinasi malah jadi bad mood kalau misalkan udah menemukan pungli dan lain-lain gitu. Buat saya sih melakukan perjalanan sebuah pencapaian ya. Dari Bandung sampai ke Kebumen, apalagi sendirian gitu kan. Setiap perjalanan itu ada masalah, ada kendala, dan setiap masalah itu terpecahkan. Itu suatu hal yang apa ya, buat saya tuh berharga banget teman-teman. Terima kasih saya ucapin buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten perjalanan saya ya. Walaupun ya
masih banyak PR, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Masih jauh lah daripada senior-senior di sana seperti Mas Rang dan lain-lain. Masih banyak yang perlu dibenahi teman-teman. Saya ucapin terima kasih ya sudah mengapresiasi saya, karya saya dengan menyaksikan konten ini. Saya doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Dan sampai berjumpa lagi di konten perjalanan berikutnya. Saya kayaknya mau ambil foto di sini untuk thumbnail teman-teman. Sip.